Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pepi Rolianti dengan NPM 1603019, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Saya merupakan peserta KKN DR Umpri 2020 dengan tema KKN berbasis produk karya pengabdian dengan DPL Ibu Desi Saputri. Pandemi COVID-19 di seluruh dunia memberi pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai sendi-sendi kehidupan. Tak terkecuali pada dunia pendidikan. Karena khawatir dengan penularan COVID yang semakin merebak di mana-mana, negara di seluruh dunia banyak yang membatasi kegiatan sosial yang membuat orang-orang berkerumun dan berkumpul. Tentu saja, dunia pendidikan menjadi salah satu kegiatan yang dibekukan. Masyarakat menjadi familiar dengan istilah lockdown, PSBB, stay at home, di rumah aja, belajar di rumah, dan lain sebagainya. Pembelajaran saat ini belajar secara daring di rumah masing-masing. Di sini saya membuat video tutorial bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada Google Classroom melalui handphone. Terlebih dahulu, alangkah baiknya kita mengenal apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Lalu, bagaimana cara memulai dan menggunakan kelas? Perhatikan dan simak terus videonya ya. Langkah yang pertama, kita install terlebih dahulu aplikasi Google Classroom pada Google Play Store. Kita ketikkan Google Classroom, lalu kita install. Kita tunggu proses penginstalannya selesai. Kemudian buka aplikasi Google Classroom yang sudah kita install. Lalu kita pilih mulai untuk memulai membuat kelas pada Google Classroom. Klik mulai. Pilih account Classroom atau akun Google. Silakan pilih email yang digunakan. Klik OK. Bisa tambahkan akun juga. Untuk membuat kelas, kita pilih tombol plus yang ada di pojok kanan bawah. Jika sebagai siswa, kita gabung ke kelas. Jika sebagai guru, kita buat kelas. Nah, di sini sebagai guru, jadi membuat kelas, nama kelas disesuaikan. Di sini saya isi matematika. Bagian saya isi dengan semester ganjil, tahun ajaran 2019-2020. Ruang di sini saya isi kelasnya. Kelas 8A dan mata pelajaran isikan dengan submaterinya. Sistem koordinat Kartesius. Kemudian setelah selesai, kita pilih buat untuk membuat kelas. Nah, seperti ini tampilannya, tampilan kelas yang sudah kita buat. Kemudian mencari kode kelas untuk dibagikan ke kelas. Dan pilih setting kelas, lalu kita cari kelas kode atau kode kelas. Kode kelas ini yang akan digunakan siswa atau mahasiswa untuk gabung ke kelas yang sudah
kita buat. Tinggal kita tahan saja di tulisan kode kelas, diklik kode kelasnya, lalu akan dengan sendirinya secara otomatis kode akan tersalin dan bisa di-share di grup kelas. Bagian tugas kelas. Pada bagian ini bisa masukkan materi atau tugas untuk siswa atau mahasiswa. Yang pertama, saya akan mencoba memasukkan materi terlebih dahulu untuk kita posting di kelas yang sudah kita buat. Di sini kita ketikkan judulnya, judul materi yang akan kita posting di kelas yang sudah kita buat. Misalnya judulnya Sistem Koordinat Kartesius. Lalu isikan deskripsinya, deskripsi materinya, atau optionalnya kita sesuaikan saja. Ketika deskripsi sudah terisi, kita pilih topiknya, tambahkan topik sesuai dengan materi yang akan kita posting. Di sini saya isi misalkan posisi titik ada pada bidang koordinat Kartesius. Lalu simpan dan posting. Tunggu prosesnya. Nah, materi sudah dibuat. Sini diposting jam 11, sistem koordinat Kartesius. Jika ingin mengedit, tinggal diedit saja materinya. Kemudian kita akan buat tugas. Judulnya kita isikan di sini judulnya Sistem Koordinat Kartesius. Isikan deskripsinya, misalkan yang pertama, baca dan pahami materi yang dilampirkan. Yang kedua, buatlah resume atau rangkuman tertulis, kemudian difoto dan kirimkan ke dalam kelas ini. Lalu tambahkan misalnya batas pengiriman atau batas pengumpulan. Batas akhir pengumpulan 15 September 2020 pukul 9 malam. Kita bisa mengatur di sini tanggalnya, maka Google Classroom akan secara otomatis mengingatkan waktu atau batas pengumpulannya. Nah, bisa kita tambahkan topiknya, topik yang sudah kita buat tadi. Jika sudah selesai, kita sisipkan file materi beserta tugasnya. Silahkan pilih dari drive, link, atau file. Di sini saya pilih dari file, karena file tersebut ada pada file HP. Silakan pilih filenya, kemudian tunggu. Nah, materi sudah terupload. Di sini kita bisa mengatur siswa dapat melihat
dapat mengedit atau membuat salinannya. Pengaturannya saya pilih di sini siswa dapat melihat saja. Kemudian kita posting. Pilih tugaskan, lalu tunggu prosesnya. Nah, tugas telah dibuat. Memposting materi sudah, memposting tugas sudah. Setelah selesai, jika siswa telah bergabung ke kelas, siswa dapat melihat secara otomatis tugas yang telah kita posting di kelas ini. Ini jika ingin mengedit materinya, ini jika ingin melihat petunjuknya, petunjuk tugas yang sudah kita berikan kepada siswa, petunjuk tugasnya. Di sini sudah terlampir materinya, petunjuknya, batas pengumpulannya, dan di sini adalah tugas siswa jika siswa sudah mengumpulkan. Pada bagian anggota, kita bisa menambahkan pengajar kalau kita buat tim teaching atau murid student. Di sini juga bisa melihat murid yang sudah atau belum join. Jika ingin menambahkan guru, kita tinggal undang guru menggunakan email guru, lalu kita tunggu informasi konfirmasi dari guru tersebut untuk bisa gabung atau tidak ke dalam kelas yang sudah kita buat. Untuk mengundang siswa pun sama, bisa tambahkan saja alamat email siswa. Namun lebih mudahnya mengundang lewat kode kelas saja. Kemudian di sini ada beberapa menu kelas. Di sini adalah tampilan kelas yang sudah dibuat. Kelas matematika, kelas yang diarsipkan, folder kelas, setelan, dan lain-lain. Kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian kita pilih matematika, kelas matematika. Di sini ada materi beserta tugas yang sudah kita posting di dalam kelas. Jika siswa sudah masuk atau bergabung dalam kelas ini, bisa melihat materi beserta tugasnya. Demikianlah, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.